Perampokan bersenjata api terjadi di sebuah minimarket di Palembang, Sumatera Selatan. Dua pelaku membawa kabur uang tunai 16 juta dari dalam berangkas. KPK diduga melakukan operasi tangkap tangan Bupati Rejang Lebong, istri, satu kepala dinas, dan dua pihak swasta. Jelang Lebaran, tren busana muslim perempuan kembali mencuri perhatian. Tahun ini, satu model dengan nama unik mendadak viral, yakni gamis bini orang dan menjadi buruan kaum perempuan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain 3 informasi utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan. Bersama Sarobiansyah, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Palembang, saudara. Perampokan bersenjata api terjadi di sebuah minimarket di Palembang, Sumatera Selatan. Dua pelaku membawa kabur uang tunai 16 juta rupiah dari dalam berangkas. Keduanya kini masih dalam pengejaran polisi. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan dua pelaku perampokan menodongkan senjata api pada kasir sebuah minimarket di Ilir Barat 1 Palembang. Pelaku memaksa kasir menyerahkan uang dari laci serta menunjukkan lokasi berangkas di lantai 2. Peristiwa terjadi pada Kamis 5 Maret 2026 saat minimarket hendak tutup. Pelaku diduga lebih dulu masuk dengan berpura-pura menjadi pembeli lalu bersembunyi di gudang hingga situasi sepi. Keduanya berhasil membawa kabur uang sekitar 16 juta dari berangkas serta sejumlah bungkus rokok. Dia tuh datang sekitar jam 11-an, 11 kurang lah, setengah 11-an dia datang, pura-pura jadi konsumen kan, dia bilang, kawan kan, pas lah tempat toko, ini posisi rolling door lah di gembok galau, dia muncul dari arah belakang tuh, keluar dia. Lu semputan guru. Langsung nodong ke kawan aku yang cewek duluan, yang dia ambilnya, yolah duit galau kan, duit kasiran sama dari berangkas. Polisi yang menerima laporan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Senjata diduga oleh keterangan saksi pada saat itu adalah senjata api rakitan dan berhasil mengambil uang sebesar 16 juta rupiah dan sudah dilakukan olah TKP oleh Polres Sumsel dan saat ini Subdit 3 Jakarta Polres Sumsel terus bergerak cepat untuk segera menangkap dan mengungkap pelaku. Sementara kasir yang menjadi korban dilaporkan masih mengalami trauma. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara dari Lampung, polisi menangkap buronan kasus begal. Setelah aksi kejar-kejaran dramatis hingga masuk perkebunan singkong, tersangka sempat melawan dan mencoba kabur. Polisi meringkus buronan begal, AK, di perkebunan singkong, Sekampung Udik, Lampung Timur. AK merupakan pentolan komplotan begal yang kerap meresahkan warga. Ia menjadi buronan sejak membegal sepeda motor seorang petani pada pertengahan September 2025. Tersangka residivis itu juga menganiaya korban dengan senjata tajam hingga mengalami luka serius dan harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Baik, jadi di Wilkum kami yaitu Wilkum Kecamatan Sekampung Udik, pelaku melakukan pembegalan atau pencurian dan kekerasan dengan cara menyerang korban hingga terputus jarinya dan melukai korban di punggung. Lalu kabur membawa kendaraan. Berdasarkan pemeriksaan sementara, untuk pelaku merupakan residivis dan diduga telah beberapa kali melakukan aksi pencurian dan pencurian dengan kekerasan. Kemudian kami masih dalam pengembangan penyidik. Kini AK ditahan di Polsek Sekampung Udik dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. Kembali ke Palembang, saudara, seorang tersangka pencurian motor dengan modus meminta tumpangan di Palembang akhirnya tertangkap. Tersangka yang diketahui merupakan residivis ini tercatat 9 kali melakukan aksi serupa.
YR, seorang tersangka pencurian motor, menyerah saat ditangkap polisi di kediamannya di kawasan Kalidoni, Palembang. Ia diburu setelah banyak laporan menjadi korban aksinya. Tersangka menjalankan aksinya dengan modus meminta tumpangan pada pengendara motor. Setelah korban berhenti, tersangka memaksa korban turun dengan ancaman lalu merampas kendaraan. Aksi terakhirnya terjadi bulan lalu. Saat itu tersangka menghentikan seorang pengendara di jalan lalu memaksa korban menyerahkan sepeda motornya. Setelah menguasai kendaraan, korban diturunkan di tepi jalan dan tersangka melarikan diri. Dari pemeriksaan, tersangka diketahui merupakan residivis kasus penipuan. Aksi pencurian motor dengan modus serupa telah dilakukannya 9 kali di berbagai lokasi di Palembang dengan korban mayoritas remaja. Pelaku ini modusnya yaitu dengan pura-pura meminta diantar oleh korban. Setelah sampai di lokasi yang sekiranya sepi yang tujuan oleh tersangka ini, korban disuruh turun dan kendaraan ataupun alat kendaraan korban ini dibawa oleh pelaku. Jadi untuk rata-rata usia korban, ya dapat kami jelaskan, rata-rata usia korban menjadi sasaran dari pelaku ini anak-anak ataupun remaja yang sekiranya masih dengan mudah oleh tersangka untuk dikelabui ataupun ditindas, sehingga kendaraan yang dibawa oleh korban dapat diambil alih secara paksa oleh si tersangka. Dari tersangka, polisi menyita di antaranya telepon genggam dan barang lainnya. Saat ini tersangka kembali menjalani proses hukum dan ditahan di Polda Sumatera Selatan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Polda Sumatera Selatan menggagalkan pengiriman 80 ton batubara ilegal dari Muara Enim menuju Cilegon, Banten. Dalam pengungkapan ini, 2 sopir truk ditetapkan sebagai tersangka. Sementara polisi masih memburu pemilik stockpile serta pihak yang diduga memerintahkan pengiriman tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan menggagalkan pengiriman 80 ton batubara ilegal dari Muara Enim menuju Cilegon, Banten. Batubara tersebut diangkut 2 truk tronton yang dikemudikan 2 sopir. Keduanya ditangkap saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Ogan Komering Ulu dan ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka AS diketahui sudah 10 kali mengangkut batubara ilegal atas perintah A. Sementara tersangka TA tercatat 5 kali melakukan pengiriman dengan upah sekitar 13 juta rupiah setiap perjalanan. Saat ditangkap, keduanya menunjukkan surat jalan yang diduga palsu dari sebuah perusahaan. Batubara yang diangkut diketahui berasal dari stokpil ilegal di Desa Keban Agung, Muara Enim yang tidak memiliki izin usaha pertambangan. Pengungkapan itu pengangkutan batubara dari Muara Enim menuju ke Cilegon. Jadi dari hasil pengungkapan ini berhasil diamankan yaitu 2 kendaraan yang masing-masing kendaraan mengangkut 40 ton batubara yang berhasil diamankan beserta supirnya ataupun pengemudinya. Untuk pelanggarannya yaitu angkutan ilegal melanggar undang-undang pertambangan. Polisi kini memburu pemilik stokpil serta pihak yang memerintahkan pengiriman tersebut. Kedua tersangka ditahan di Polda Sumatera Selatan serta terancam 5 tahun penjara dan denda hingga 100 miliar rupiah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan, saudara, seorang pria berusia 52 tahun di Palembang, Sumatera Selatan tewas setelah terjebak saat rumahnya terbakar. Jasad korban ditemukan setelah petugas pemadam kebakaran berhasil menjinakkan kobaran api. Satu rumah semi permanen di Jalan Kemas Rido, Ogan Baru, Kertapati, Palembang hangus terbakar. Kobaran api cepat membesar dan melahap seluruh bagian rumah. Dalam video yang direkam warga, petugas pemadam kebakaran berupaya keras menjinakkan api. Sebelum petugas tiba, warga sekitar sempat mencoba memadamkan api. Namun, material rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api cepat merambat. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Setelah proses pemadaman, petugas menemukan pemilik rumah yang sebelumnya terjebak di dalam bangunan dalam kondisi meninggal dunia. Untuk korban ada 1 orang laki-laki berusia 52 tahun.
Untuk kronologi, pada saat jadi kebakaran itu masyarakat sekitar mendengar teriakan dari warga seberang. Jadi begitu melihat situasi, api sudah membesar dari wilayah belakang rumah atau wilayah dapur. Untuk penyebab diduga ada konsleting listrik. Dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Kompas Pagi kami lanjutkan saudara, kita ke Bengkulu. KPK diduga melakukan operasi tangkap tangan Bupati Rejang Lebong, istri, 1 kepala dinas, dan 2 pihak swasta. Mereka dibawa ke Polresta Bengkulu dan Polres Kepahyang untuk pemeriksaan. Sejak Senin 9 Maret 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Bengkulu. OTT diduga melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri bersama istri, seorang kepala dinas PUPR dan 2 pihak swasta. Beberapa mobil tampak memasuki Polresta Bengkulu, diduga membawa penyidik KPK beserta dokumen penting. Selain itu, Polres Kepahyang juga menjadi lokasi pemeriksaan yang dibenarkan Kapolres meski tanpa penjelasan rinci. Bang, kabarnya malam. Masalahnya surat resminya nggak ada, Bang. Kabarnya Polres Payang malam ini dijadikan tempat pemeriksaan. Sebagai tempat aja. Berarti benar ada pemeriksaan di sini? Ada itu aja apa? Menggunakan tempat kita dipinjam gitu. Ada berapa orang? Pinjam tempat? Nggak tahu saya. Nggak bisa. Kurang lebih dari jam berapa tadi, Bang? Jam berapa tadi ya? Jam 22. Jam 11 ya? 11. Berapa orang lebih, Bang? Ya, nggak tahu. Kalau saya tahu udah saya ngomongin. Pasca OTT, kediaman salah satu kepala dinas di Rejang Lebong disegel dengan stiker KPK. Hingga kini belum diketahui kasus apa yang menjadi dasar OTT maupun barang bukti yang berhasil disita. Tim Liputan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, saudara, pemilik truk pengangkut jutaan batang rokok ilegal ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan dilakukan setelah polisi menyelidiki temuan truk bermuatan rokok ilegal di Belitung, Bangka Belitung. Setelah memeriksa sejumlah saksi, penyidik Polres Belitung menetapkan MR alias RO sebagai tersangka dalam peredaran rokok ilegal skala besar. Sebelumnya, polisi menggagalkan peredaran rokok ilegal setelah menemukan truk mencurigakan yang terparkir di lahan kosong di Dusun Teluk Dalam, Desa Juru Seberang, Tanjung Pandan. Saat diperiksa, bak truk yang tertutup terpal berisi tumpukan kardus rokok tanpa pita cukai. Dari temuan tersebut, polisi menyita sekitar 1.900.000 batang rokok ilegal. Atas nama inisial MR alias RO, usia 43 tahun, warga Pangkalalang, Tanjung Pandan, Belitung. Peran tersangka yakni sebagai pemilik kendaraan sekaligus sebagai penanggung jawab terhadap kepemilikan rokok ilegal tersebut yang sejumlah 1.900.000. Saat ini tersangka dibawa dan ditahan di Polda Bangka Belitung. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sedangkan di Oku Raya Sumsel, hujan deras di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan memicu longsor sepanjang 30 meter di ruas jalan provinsi menuju Bengkulu. Ada 3 unit. Longsor terjadi di Desa Pulau Beringin Utara, Pulau Beringin, jalur alternatif dari Sumatera Selatan menuju Kaur Bengkulu. Peristiwa terjadi Senin malam dengan 3 titik longsor sepanjang 30 meter, tinggi material antara 1 hingga 7 meter. Alat berat berupa ekskavator dikerahkan untuk membersihkan tanah dan kayu, dibantu tim BPBD, Polri, unsur kecamatan, dan warga yang melakukan gotong royong. Tidak ada korban jiwa, namun satu pengendara sepeda motor mengalami luka ringan. Sejumlah kendaraan roda 4 tidak bisa melintas dari kedua arah. Telah terjadi longsor 3 titik dan ada motor kendaraan roda 2 tertimbun
Dan satu korban luka telah dilarikan ke Puskesmas Kecamatan Pobringin. Untuk kendaraan roda 4, ada 5 kendaraan roda 4 terjebak di antara titik longsor. Saat ini petugas masih berada di lokasi, menyingkirkan material longsor di tebing yang rawan longsor untuk membuka akses jalan kembali. Setia Budi, Kompas TV, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah menyiapkan 2 bus mudik gratis untuk warga yang akan pulang ke Bengkulu. Para pemudik dijadwalkan berangkat pada 17 Maret dari Terminal Jati Jajar, Depok. Jelang mudik Lebaran, pemerintah membuka program mudik gratis untuk membantu masyarakat pulang kampung tanpa biaya termasuk tujuan Bengkulu. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 3 Bengkulu menyiapkan 2 bus untuk mengangkut pemudik. Keberangkatan dijadwalkan pada 17 Maret melalui Terminal Jati Jajar, Depok. Pendaftaran mudik gratis dibuka sejak 1 Maret dan akan ditutup pada 15 Maret. Karena kemarin kita baru ada Zoom meeting dengan direktur teknis ya terkait mudik gratis, di mana nanti si mudik gratis ini akan berasal dari Terminal Jati Jajar Depok menuju ke Bengkulu di tanggal 17 Maret nanti. Program ini diharapkan membantu warga Bengkulu pulang dan berkumpul bersama keluarga saat Lebaran. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, 7 terdakwa korupsi pertambangan di Bengkulu mengajukan pengakuan bersalah di Pengadilan Negeri Bengkulu. Mereka juga menyatakan siap mengembalikan kerugian negara. Tujuh terdakwa korupsi pertambangan di Bengkulu termasuk Baby Husi menyatakan pengakuan bersalah di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu melalui dokumen pernyataan bersama. Mereka juga menyatakan siap mengganti kerugian negara sebesar 159 miliar yang berasal dari pendapatan penjualan batu bara, aktivitas coal-cutting, serta aliran dana lainnya. Adanya pernyataan pengakuan bersalah yang disampaikan terdakwa PH melalui kuasa hukumnya di depan persidangan. Setelah rangkaian proses saksi sampai dengan keterangan ahli, saudara BH menyampaikan surat pernyataan bersalah dan dibacakan di persidangan bahwa beliau mengakui perbuatannya dan bersedia mengembalikan kerugian negara, memulihkan kerugian negara. Dalam perkara ini, para terdakwa dijerat dakwaan pencucian uang, suap, hingga perintangan penyidikan. Sementara total kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir mencapai 1,8 triliun rupiah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Kami jeda sejenak, saudara, dan sesaat lagi kami akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, 2 pengedar narkoba ditangkap polisi di rumahnya. Keduanya merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika yang sama. Buka. Petugas menggerebek 2 pengedar narkoba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tersangka pertama ES ditangkap di rumahnya bersama barang bukti sabu seberat 60,10 gram yang telah dikemas dalam puluhan paket siap edar. Penggerebekan kemudian dilanjutkan ke rumah J. Saat petugas tiba, tersangka sempat melawan dan menolak membuka pintu kamar hingga akhirnya didobrak. Dari lokasi itu, polisi kembali menyita sabu seberat 48,33 gram yang telah dikemas dalam sejumlah paket. Saat di lokasi, J sempat melakukan perlawanan karena tidak mau membuka pintu yang kami duga itu di dalam di kamar itu ada menyimpan narkotika jenis sabu. Sehingga saya langsung kalau Kapolresta langsung berundangan dan saya perintahkan para anggota untuk mendobrak pintu kamar dan ternyata dugaan kita tepat bahwa yang bersangkutan telah menyimpan sebanyak yang tadi ada di tempat vakum ya, dispenser, jadi sebanyak 48,33 gram. Kedua tersangka diduga berasal dari jaringan yang sama dan kini ditahan di Polresta Pangkal Pinang.
Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Arus mudik lebaran dari dan menuju Palembang belum menunjukkan lonjakan. Pengguna moda transportasi ini diperkirakan meningkat pada akhir pekan nanti. Menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, arus mudik dari dan menuju kota Palembang yang menggunakan bus belum mengalami lonjakan. Sebagian besar warga dari Palembang diketahui menuju sejumlah daerah di Jawa. Pengelola bus menyebut pada musim mudik tahun ini harga tiket naik sekitar 25%. Tiket termahal menuju Blitar mencapai Rp1.120.000, disusul dengan Jawa Tengah sekitar Rp1.005.000 dan Jawa Barat sekitar Rp910.000. Ada untuk tambahan armada. Kalau mulai dari tanggal 14 itu udah 3 armada yang berangkat. Kalau buat mudik sekarang ini ada 8 bis. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada akhir pekan ini, pengelola bus mulai menambah jumlah armada. Tahun mudik tapi hari besar, kalau ini tahun ini pulang lebaran. Mudik lebih awal ya? Lebih awal. Pada puncak arus mudik, jumlah penumpang diperkirakan meningkat hingga 40% dibanding hari raya, meski secara keseluruhan diprediksi lebih rendah dibanding tahun lalu. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, jelang Lebaran, tren busana muslim perempuan kembali mencuri perhatian. Tahun ini, satu model dengan nama unik mendadak viral dan menjadi buruan kaum hawa di berbagai daerah termasuk di Palembang, yakni gamis bini orang. Tren busana Lebaran 2026 didominasi gaya minimalis yang tetap fungsional. Salah satu yang paling diminati adalah gamis bini orang atau binor, dengan rompi lepas serta potongan brokat melengkung di bagian bawah yang memberi siluet tegas dan tampilan elegan. Busana ini umumnya menggunakan bahan yang ringan seperti katun, linen, dan Armani silk, sehingga terasa nyaman dikenakan untuk beribadah maupun bersilaturahmi saat hari raya. Popularitas gamis jenis ini terlihat di Pasar 16 Ilir Palembang. Hampir di setiap toko, model ini dipajang bersama berbagai koleksi busana muslim lainnya. Pedagang mengaku penjualannya sudah cukup tinggi. Salah satu pedagang bahkan telah menjual lebih dari 20 potong gamis bernama unik ini. Ini motifnya beda-beda Mbak, ini kayak ini dia pakai brokat, dia bini orang. Terus kayak ini brokatnya bodinya panjang. Kayak ini juga ada brokatnya bodinya pendek, sedang. Terus juga ada kayak katun mangkok Mbak. Makin banyak mencari nantinya ini. Soalnya bajunya lagi tren banget, lagi kekinian banget. Ini dari Hamin 10 udah rame nih Mbak di pasar. Bini orang. Nah, khusus bini orang. 20 lebih ini. Harganya tergolong tidak murah, mulai dari Rp200.000 per potong. Namun bahan yang halus, tidak panas, serta terkesan premium membuat busana ini tetap diburu pembeli. Dari bahannya kualitasnya bagus ini Kak. Ini kelihatan dari bahannya daripada harga juga kan. Ini lumayan tinggi harganya tapi kualitasnya bagus juga. Ngikutin tren Mbak ya biar kelihatan agak modis. Terus juga kan selain lebaran kan bisa dipakai untuk kondangan gitu kan. Masih bisa digunain lagi kan, nggak sekali pakai jadi. Tingginya minat pada tren gamis ini diperkirakan akan terus mendorong peningkatan penjualan hingga puncak belanja lebaran mendatang. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Masjid Jami Sungai Lumpur berdiri di kawasan Seberang Ulu Palembang menyimpan sejarah panjang penyebaran Islam di wilayah itu. Berusia sekitar 154 tahun, salah satu bangunan cagar budaya ini tetap kokoh menjadi penanda perjalanan sekaligus saksi perkembangan kehidupan religius masyarakat setempat. Di tepi hulu Sungai Musi, Kota Palembang, berdiri Masjid Sungai Lumpur yang menjadi saksi perjalanan penyebaran Islam di wilayah Seberang Ulu. Masjid ini dibangun tahun 1872 oleh Abdullah bin Salim Al-Kaf, seorang saudagar dermawan keturunan Arab. Nama Sungai Lumpur berasal dari kondisi tepian Musi di sekitar masjid yang dahulu dipenuhi endapan lumpur di kawasan 11 Ulu, Seberang Ulu 2.
Arsitekturnya memadukan gaya Nusantara dan Tionghoa dengan atap limas serta menara kayu tempat azan dikumandangkan. Bangunan masjid ditopang 16 tiang kayu tembesu dengan 4 diantaranya sebagai soko guru utama. Seiring waktu, masjid ini mengalami perluasan untuk menampung jemaah yang terus bertambah. Nggak berubah dari situ sampai sekarang nih, yang dalam nggak berubah, cuma di luar yang berubah sini. Yang direnovasi, yang di luar bagian dalam itu. Kalau yang di dalam asli semua. Yang tiang-tiang sama yang di kayu asli. Ini baru ini. Ini baru yang ini yang baru. Oh, yang itu sekitar dalam itu yang asli. Kalau sekarang kalau nampung 1.000 lebih kasih bocor. Kalau sekitar dalam itu 600-an. 1.000 lebih kalau kami keluar. Kini, Masjid Sungai Lumpur juga telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, sekaligus penanda jejak dakwah Islam di tepian hulu Sungai Musi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, berbuka puasa menjadi momen yang dinantikan selama Ramadan. Di Bandar Lampung, pengalaman berbuka terasa istimewa dengan sajian kuliner Nusantara di Teluk Lampung, sambil menikmati panorama pertemuan gunung dan laut. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Putri Alivia Fitra, Rian F. Winarta. Saudara, momen berbuka puasa adalah momen yang paling dinantikan di bulan Ramadan. Dan saat ini saya sedang berada di Hotel Santika Lampung yang menawarkan berbagai menu seperti makanan ringan, berat dan juga minuman segar. Seperti apa saja menunya? Ikuti saya. Suasana hangat Ramadan terasa begitu kental di Hotel Santika Premier Lampung. Aneka takjil tradisional dan kekinian hingga beragam minuman segar yang mengunggah selera menjadi daya tarik utama dalam paket iftar ini. Konsep menu Nusantara yang variatif juga membuat pengunjung leluasa menikmati berbagai cita rasa dalam satu waktu berbuka. Namun bukan hanya soal makanan, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan laut Teluk Lampung yang terlihat luas dan membentang. Berpadu cahaya senja yang perlahan meredup menghadirkan suasana hangat dan menenangkan, membuat momen berbuka terasa lebih berkesan. Untuk menunya semuanya enak sih Kak, tadi udah coba-cobain semuanya, terus untuk dessertnya juga enak-enak ya. Terus gitu, tadi kebetulan aku ambil pemandangan di laut ya sama kota tadi, itu bagus banget sih. Oh iya, ini kan terintegrasi sama mall ya, jadi setelah bubar di sini bisa kalau mau belanja langsung aja di sini kan jadi satu gitu. View-nya juga bagus-bagus banget Kak. Hotel Santika Premier Lampung menawarkan paket iftar dengan harga Rp200.000 dengan pilihan menu dan makanan sepuasnya, ditambah potongan harga promo hingga berkesempatan memenangkan undian paket umroh. Tak heran, paket berbuka di sini mendapat respon positif dari masyarakat Lampung. Banyak keluarga dan komunitas memanfaatkan suasana berbeda ini untuk menggelar buka puasa bersama. Oh, untuk menu itu yang pastinya karena kita Santika Premier ya, Santika Hotels itu mengusung tema Indonesian ya. Jadi kita pasti ada main course-nya di Indonesian, ada traditional food, terus saladnya itu juga ada salad tradisional, ada salad modern dan ada salad Arabik. Dan kita punya section yang paling spesial itu ada Arabian Corner. Jadi di situ khusus untuk makanan-makanan Arabik gitu. Menyesuaikan ya karena kita kan memang iftar ya. Iftar itu kita punya budaya Arab, jadi kita mengusung temanya Arabian Corner gitu. Perpaduan rasa khas Nusantara, harga yang cukup terjangkau serta suguhan panorama alam Teluk Lampung menjadikan momen berbuka lebih dari sekedar rutinitas, tetapi sebuah pengalaman Ramadan yang sulit dilupakan. Ya saudara, itulah tadi menu kuliner Ramadan yang disediakan di Hotel Santika Bandar Lampung. Dan saat ini saya ingin siap-siap memilih menu berbuka saya nanti. Putri Alivia Fitra, Rian F. Winarta, Kompas TV, Lampung. Saudara, usai jeda Kompas Pagi masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan dua pelaku perampokan menodongkan senjata api pada kasir sebuah minimarket di Ilir Barat 1 Palembang. Pelaku memaksa kasir menyerahkan uang dari laci serta menunjukkan lokasi berangkas di lantai 2. Peristiwa terjadi pada Kamis 5 Maret 2026 saat minimarket hendak tutup. Pelaku diduga lebih dulu masuk dengan berpura-pura menjadi pembeli lalu bersembunyi di gudang hingga situasi sepi. Keduanya berhasil membawa kabur uang sekitar 16 juta dari brankas serta sejumlah bungkus rokok. Dia tuh datang sekitar jam 11-an, 11 kurang lah, setengah 11-an dia datang pura-pura jadi konsumen kan, dia belanja. Oh, dia ada kawan kan, pas lah tempat toko, ini posisi rolling door lah digembok galau, dia muncul dari arah belakang tuh, keluar dia. Lu semputan guru. Langsung nodong ke kawan aku yang cewek duluan. Yang dia ambilnya, yolah duit galau kan? Duit kasiran sama duit berangkat. Polisi yang menerima laporan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Senjata diduga oleh keterangan saksi pada saat itu adalah senjata api rakitan dan berhasil mengambil uang sebesar 16 juta rupiah dan sudah dilakukan olah TKP oleh Polres Sumsel dan saat ini Subdit 3 Jatanras Polres Sumsel terus bergerak cepat untuk segera menangkap dan mengungkap pelaku. Sementara kasir yang menjadi korban dilaporkan masih mengalami trauma. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejak Senin 9 Maret 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Bengkulu. OTT diduga melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri bersama istri, seorang kepala dinas PUPR dan 2 pihak swasta. Beberapa mobil tampak memasuki Polresta Bengkulu, diduga membawa penyidik KPK beserta dokumen penting. Selain itu, Polres Kepayang juga menjadi lokasi pemeriksaan yang dibenarkan Kapolres meski tanpa penjelasan rinci. Bang, kabarnya malam. Masalah surat resminya nggak ada, Bang. Kabarnya Polres Kepayang malam ini dijadikan tempat pemeriksaan. Sebagai tempat aja. Berarti benar ada pemeriksaan di sini? Ada itu aja apa? Menggunakan tempat kita dipinjam gitu. Ada berapa orang? Pinjam tempat? Nggak tahu saya. Nggak bisa. Kurang lebih dari jam berapa tadi, Bang? Jam berapa tadi ya? Jam 22. Jam 11 ya? 11 ya. Berapa orang lebih, Bang? Ya, nggak tahu. Kalau saya tahu udah saya ngomongin. Pasca OTT, kediaman salah satu kepala dinas di Rejang Lebong disegel dengan stiker KPK. Hingga kini belum diketahui kasus apa yang menjadi dasar OTT maupun barang bukti yang berhasil disita. Tim Liputan, Kompas TV, Bengkulu. Tren busana Lebaran 2026 didominasi gaya minimalis yang tetap fungsional. Salah satu yang paling diminati adalah gamis bini orang atau binor dengan rompi lepas serta potongan brokat melengkung di bagian bawah yang memberi siluet tegas dan tampilan elegan. Busana ini umumnya menggunakan bahan yang ringan seperti katun, linen, dan Armani silk, sehingga terasa nyaman dikenakan untuk beribadah maupun bersilaturahmi saat hari raya. Popularitas gamis jenis ini terlihat di Pasar 16 Ilir Palembang. Hampir di setiap toko, model ini dipajang bersama berbagai koleksi busana muslim lainnya. Pedagang mengaku penjualannya sudah cukup tinggi. Salah satu pedagang bahkan telah menjual lebih dari 20 potong gamis bernama unik ini. Ini motifnya beda-beda, Mbak. Ini kayak ini dia pakai brokat, dia bini orang. Terus kayak ini brokatnya bodinya panjang. Kayak ini juga ada brokatnya bodinya pendek, sedang. Terus juga ada kayak katun mangkok, Mbak. Makin banyak mencari nantinya ini. Soalnya bajunya lagi tren banget, lagi kekinian banget. Ini dari Hamin 10 udah rame nih, Mbak, di pasar. Bini orang. Maaf, khusus bini orang. 20 lebih. Harganya tergolong tidak murah, mulai dari 200.000 per potong. Namun bahan yang halus, tidak panas, serta terkesan premium membuat busana ini tetap diburu pembeli. Dari bahannya, kualitasnya bagus ini, Kak.
Ini kelihatan dari bahannya daripada harga juga kan. Ini lumayan tinggi harganya tapi kualitasnya bagus juga. Ngikutin tren Mbak ya biar kelihatan agak modis. Terus juga kan selain lebaran kan bisa dipakai untuk kondangan gitu kan. Masih bisa digunain lagi kan, nggak sekali pakai gitu. Tingginya minat pada tren gamis ini diperkirakan akan terus mendorong peningkatan penjualan hingga puncak belanja lebaran mendatang. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Robian pamit, Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat menunaikan ibadah puasa, dan sampai jumpa.